Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Bliana Sari NIM 1951241044 dari kelas D Pendidikan Teknik Boga UNY tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai tugas akhir mata kuliah makanan kesehatan, yakni menerjemahkan jurnal. Nah, kali ini saya mendapat jurnal berjudul Effect of Ingredients on the Quality of Gluten-Free Steamed Bread Based on the Potato Flour, yang ditulis oleh Zheng Liu dan kawan-kawan. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu nih, kenapa sih kita perlu mempelajari jurnal ini. Nah, dulu mereka itu sangat suka makan makanan yang kukusan seperti dimsum atau steam buns ini. Nah, di sana itu ternyata orang-orang Eropa mengamati dan akhirnya mereka mencoba. Akhirnya mereka membawa budaya Cina ini ke sana dan tersebarlah budaya Cina untuk mengkonsumsi steam bun ke seluruh dunia. Baiknya lagi, steam buns ini bagi orang-orang yang mengamati kesehatan ternyata mengandung asam amino larut yang lebih baik daripada roti biasa, karena steam buns ini dimasak dengan teknik kukus yang menggunakan suhu rendah. Akhirnya kandungan gizinya itu masih lebih terjaga daripada roti yang dipanggang karena menggunakan suhu tinggi. Tapi sayangnya, ternyata dia mengandung gluten yang tidak baik bagi orang-orang yang sensitif terhadap gluten. Ini akan bisa menyebabkan penyakit celiak serta berkaitan dengan malabsorpsi nutrisi atau radang usus. Ini sangat tidak baik bagi anak-anak khusus. Akhirnya timbullah kesadaran masyarakat terhadap produk bebas gluten. Dan di sini pun masyarakat mulai berinovasi untuk menciptakan produk-produk bebas gluten, salah satunya roti kukus berbasis tepung kentang. Tapi sayangnya itu belum bisa menyamai produk roti yang bergluten. Akhirnya dibuatlah penelitian ini untuk menciptakan roti kukus yang bisa menyamai produk roti kukus yang mengandung gluten. Nah, akhirnya di sini saya akan menjelaskan bahan substitusi utama. Jadi bukan resepnya ya, karena resepnya bisa teman-teman cari sendiri. Di sini hanya bahan-bahan yang diganti pada penelitian ini, yakni tepung biasa itu diganti dengan tepung kentang dan tepung kentang pre-gelatinized. Tepung kentang pre-gelatinized atau PGPF ini merupakan tepung yang sudah dimodifikasi. Jadi patinya itu bisa larut dalam air dingin. Kalau teman-teman melarutkan cornstarch misalnya, itu kan akan mengendapkan tepungnya, akan larut di bawah sedangkan airnya itu berada di atas. Nah, tepung kentang PGPF ini bisa mengental seperti diberi air panas, padahal dia tidak diberi air panas. Jadi otomatis kandungan nutrisinya itu lebih baik daripada tepung biasa. Terus kita juga menggunakan putih telur yang yang tinggi protein atau EWP. Kemudian masih menggunakan lagi instan yang sama, dan ada tambahan hydropopyl methyl cellulose atau HPMC. Nah, kalau teman-teman cari di internet, HPMC ini mungkin akan munculnya itu obat mata, tapi sebenarnya HPMC itu kalau di luar negeri itu bisa digunakan untuk bahan-bahan makanan. Kalau di Eropa sana atau US itu mereka biasa menggunakannya sebagai pengental, pengemulsi, atau penstabil adonan. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, ini ada mencampur semua bahan pada tingkat 80 rpm selama 5 menit dengan mixer. 80 rpm ini kalau kita menggunakan mixer besar untuk adonan roti mungkin kecepatan rendah ya, kecepatan 1 atau 2. Nah, kemudian diamkan dalam ruang fermentasi selama 1 jam dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 85%. Kemudian diaduk lagi selama 3,5 menit dengan kecepatan yang sama. Setelah itu dipotong-potong 100 gram dengan bentuk bulat. Kalau sudah kita potong-potong bentuk bulat, langsung dimasukkan ke kompor uap dan dimasak selama 30 menit di bawah tekanan atmosfer. Artinya dimasak biasa seperti kita mengukus adonan di rumah. Nah, ini setelah masak nantinya kita diamkan terlebih dahulu 60 menit untuk menilai seberapa baik sih roti kukus gluten free ini.
Nah, kita masuk ke hasil analisis permukaan respons. Di sini kita faktor utamanya itu HM. HM ini adalah kemampuan ragi dalam mempertahankan mikrostruktur adonannya. Jadi ini terjadi pada proses proofing ya teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, ini adalah hubungan antara HPMC dan PGPF terhadap HM. Kalau teman-teman lupa, HPMC tadi hydropropyl methyl cellulose yang obat untuk penstabil, pengemulsi atau pengental adonan. PGPF ini pre-gelatinized potato flour atau tepung yang sudah dimodifikasi tadi. Ternyata berhasil dan menghasilkan efek yang positif terhadap kemampuan ragi tadi. Kemudian gambar yang kedua yaitu EWP dan PGPF terhadap HM. Ternyata berdampak negatif terhadap kemampuan ragi dalam mempertahankan tekstur. Untuk gambar ketiga, hubungan antara air dan PGPF terhadap HM. Ternyata itu menghasilkan adonan yang ekstensibilitasnya itu tinggi atau kemampuan dia untuk mengembang itu lebih baik, hampir mendekati sempurna. Nah, untuk gambar yang D, ini hubungan antara EWP dan HPMC terhadap HM. Ternyata itu menghasilkan efek positif terhadap HM. Untuk gambar yang E dan F, hubungan antara air dan HPMC atau EWP terhadap HM. Itu ternyata penyerapan airnya secara signifikan dipengaruhi oleh protein sehingga itu sangat mempengaruhi pada proses fermentasi. Untuk yang kedua, kita masuk ke slide interaksi antara variabel pada SV. SV ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan faktor visual. Jadi kalau kita melihat steam buns, kalau semakin besar ukurannya itu pasti akan semakin menarik kan. Makanya ini merupakan faktor yang termasuk yang paling penting dalam penilaian kali ini. Karena ini mencangkup konsumennya. Ini akan sangat berdampak pada konsumen. Untuk gambar yang pertama itu hubungan antara HPMC dan PGPF. Ternyata SV meningkat pesat. Untuk yang gambar kedua, hubungan antara EWP dan PGPF terhadap SV itu ternyata mirip interaksi sebelumnya, yakni meningkat pesat. Untuk water dan PGPF terhadap SV ternyata signifikan, jadi tapi lebih ditentukan oleh airnya. Semakin besar airnya akan semakin tinggi pula SV-nya. Terus ada juga EWP dan HPMC terhadap SV, ternyata hasilnya berbeda pada SV. Jadi semakin meningkat EWP dan HPMC-nya maka akan makin rendah SV-nya. Kemudian untuk gambar E, water dan HPMC terhadap SV ternyata sama-sama dipengaruhi airnya. Kita masuk ke slide yang selanjutnya, interaksi antara variabel tentang kekerasan. Jadi di sini itu lebih ke teksturnya, karena orang-orang akan lebih suka roti steam buns yang lembut, maka ini merupakan penilaian yang termasuk penting juga. Untuk idealnya sebelumnya kebanyakan konsumen memilih roti kukus yang lembut dan kenyal, maka ini menjadi parameter dalam penilaian kali ini. Untuk gambar pertama, HPMC dan PGPF terhadap kekerasan itu ternyata kombinasinya terbatas dan spesifik. Untuk gambar kedua, hubungan antara EWP dan PGPF terhadap kekerasannya ternyata itu berbeda. Jadi semakin tinggi EWP dan PGPF dalam adonan itu, maka akan makin rendah kekerasan rotinya nanti. Selanjutnya, hubungan antara water dan PGPF itu signifikan terhadap kekerasan. Untuk EWP dan HPMC terhadap kekerasan itu berbeda. Untuk water dan HPMC terhadap kekerasan masih dipengaruhi oleh airnya. Jadi semakin tinggi tingkat airnya, maka tingkat kekerasannya juga semakin tinggi dibandingkan HPMC dan PGPF. Kita masuk ke faktor yang selanjutnya. Kalau kita lihat di sini, kandungan protein pada roti kukus gluten free itu lebih tinggi daripada yang
bergluten ya. Untuk fatnya juga lebih rendah, warnanya juga lebih baik gluten free potato, dan untuk teksturnya sayangnya masih lebih baik di yang bergluten. Tapi ini sudah tidak berbeda jauh ya. Mungkin bisa teman-teman pause dulu untuk melihat lebih jelasnya. Berdasarkan aksesibilitas keseluruhan rasa, warna, penampilan, dan tekstur yang dilakukan oleh 20 orang konsumen, 10 wanita dan 10 laki-laki berusia 20-40 tahun, ternyata skornya itu berkisar antara 1 sampai 6, dan dapat dianggap bahwa roti kukus kita ini diterima di konsumen. Jadi sudah layak untuk kalau mau dikomersialkan. Pasar untuk produk gluten free itu sebenarnya naik signifikan karena orang-orang sudah mulai perhatian terhadap kasus penyakit celiac yang disebabkan oleh gluten ini ya. Nah, sayangnya gluten free yang tersedia, roti-roti gluten free yang ada di pasaran saat ini itu belum bisa bersaing. Tapi kalau untuk yang produk yang sudah kita buat tadi melalui penelitian ini, itu sudah mampu bersaing di pasaran dengan roti kukus yang mengandung gluten. Jadi kesimpulannya, roti kukus kentang gluten free yang kita buat ini sesuai dengan roti gandum biasa yang dalam sifat fisik utamanya. Jadi dari segi ukuran, tekstur, rasa itu sudah bisa menyerupai roti kukus yang mengandung gandum ya. Kemudian untuk jika dibandingkan dengan roti kukus gandum, roti kukus kentang gluten free itu memiliki serat makan yang lebih tinggi, jadi lebih sehat, dan kandungan TPC dan EGI yang lebih rendah. Studi lebih lanjut harus mencangkup faktor non-sensorial bagi umur simpan dan desain kemasan. Jadi misalkan ada penelitian lagi nih, nah itu akan lebih baik jika memasukkan faktor umur simpannya dan desain kemasan yang sesuai dengan produk roti kukus gluten free ini. Kemudian studi konsumen yang sistematis dengan orang-orang tanpa CD harus dilakukan. Jadi kalau misalkan ada penelitian lebih lanjut, orang-orang yang tanpa penyakit celiac itu juga harus diikutsertakan untuk menilai apakah produk ini sesuai terhadap orang-orang normal. Itu saja penjelasan saya hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.